viral di media sosial. Nah, ini sapinya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Beginilah kondisi realnya, beginilah faktanya. Jadi saya sampaikan bahwa berita yang dimuat oleh salah satu media online adalah informasi faktual, bukan hoax, ya, bukan atau framing media untuk mendiskreditkan pemerintah Aceh. Faktanya memang benar-benar kurus kering. Nah, bisa dilihat sendiri. Kita coba ke kandang lainnya. Nyamban, saudara mendua. Nyamban, sapi-sapi ini yang dibeli dengan uang rakyat Aceh. Pakannya juga dibeli dengan uang rakyat Aceh. Kemudian dibiarkan dalam kondisi kurus kering. Nah, ini ada lagi yang dikurung. Oh. Nah, ini kondisinya. Ya, ada gelar. Kayak dia mau lungke bak punggung. Lungke kakak le bak ulai mentang bak punggung kayak dia mau lungke. Makin berat, saking kurus. Ya. Kirim juga ada data. Jadi kepada rakyat Aceh saya ingin menyampaikan, saya ingin mengumumkan inilah kondisi sapi yang dibeli dengan uang rakyat Aceh. Ya, inilah kondisinya. Kurus kering. Padahal tahun kemarin ada pengadaan pakan konsentrat dan pakan rumanesia dengan nilai miliaran rupiah. Jadi kalau Anda bertanya, kemana selama ini uang rakyat Aceh mengalir, hilang, percuma, tidak berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah cara-cara mereka, cara-cara birokrat pemerintah Aceh mengelola uang rakyat. Mereka melakukan pemborosan besar-besaran. Inilah kondisinya, seperti ini. Nah, di sana juga banyak. Nyamban kondisi. Nah, ini kondisi. Ternyata ini juga menarik minat saudara-saudara kita. Kayaknya itu ada Bung Safar itu. Ada Bung Safar dari Yara itu udah datang juga ke sini. Nah, ini dia kondisi sapi-sapinya. Ya, tolong kasih tahu itu sama kepala dinas, kepala UPTD, nggak usah bohong lah. Ya kan? Ini kondisi realnya, kondisi sapinya. Nah, besok kita buat laporan ke Polda Aceh. Kami menduga ada indikasi penyelewengan dari pengelolaan sapi-sapi ini semua. Ya, ini harus kita bawa ke penegak hukum untuk diusut. Ya, beginilah saudara-saudaraku. Nah, ini banyak jumlahnya. Kalau tidak salah di berita kita baca jumlahnya ratusan ya. 400-an ekor. Dan rata-rata umumnya kurus kering. Nah, ini ada yang udah luka malah. Ini dia kondisinya. Bisa dilihat sendiri.
Nyamban. Ya, kalau tak lagak-lagak lemo. Tak dembun-dembun. Ya, nya kondisi lemo. Rungka kadu. Tinggal kulit ngandung lương tu. Ya ke? Ya nak kalau rakyat Aceh. Pekatun pemerintah Aceh lewetnya. Bagian pengadaan tip tone 10 miliar. Pengadaan bibit lemah. Alanya nak pengadaan pun lemah lah. Ya nak kalon kerana. Kalon hai tengku rakyat. Kiban uronyo tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Kamu elala kulit ni. Yan. Ya lagi-laginya pekatun. Apakah akan kita terus membiarkan mereka membuang-buang uang rakyat, melakukan pemborosan uang rakyat yang ada dalam APBA? Ya, cakap lemah, paling ke dong petu. Lemah-lemah terdidik. Inilah kondisinya. Ini adalah fakta, ini bukan cerita yang dikarang-karang. Nah, tolong sampaikan kepada aparatur pemerintah Aceh. Inilah kondisi realnya. Kondisi sapi realnya. Kita mau lihat kandang yang lain. Nah, kita mau lihat kandang yang lain. Nah, ini kondisinya, ya. Semuanya, hampir semuanya, kayak di mau lungke Pak Punggung. Nah, mbana. Ratusan ekor sapi. Nah, jadi begitulah kira-kira gambarannya. Gambarannya kondisi realnya, kondisi sebenarnya dengan sapi-sapi di balai apa namanya ini UPTD BIB ya, apa IBI ya, IBI, inseminasi buatan. Nah, ini dia, ada namanya nih apa? UPTD IKP Aceh. Nah, ini namanya UPTD IKP Aceh. Jadi berapa orang yang hari ini dari tim PLT, dari Pensus, ataupun dari pendukung-pendukung PLT lainnya yang telah menipu rakyat Aceh, yang telah membohongi rakyat Aceh dengan mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut adalah foto-foto tahun 2018. Nah, faktanya foto terbaru. Ya, itu berdasarkan pantauan jarak jauh, ada ketua Yara juga di sana, ya sudah datang. Nah, itu mau ikut memantau. Ini dia kondisi realnya. Pak Ketua! Pak Ketua! Cepat. Halo kalau depus.
Ya, ini dia. Sudah bergerombol di pinggir jalan karena dikasih pakan. Nah, itu dia. Nah, dikasih pakan dari daun kedondong, pagar. Itu langsung berebut, menunjukkan memang kondisi sapinya kelaparan di sini. Nah, ini fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi sebagian para pendukung Pak PLT, sebagian pendukung pemerintah Aceh, mereka berani berbohong, ya, dengan mengatakan bahwa foto-foto yang beredar, yang diberitakan oleh media online, salah satu media online, disebutkan sebagai foto tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Tapi faktanya kondisinya seperti ini. Ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebagai bukti bagi kita. Kami meyakini bahwa ada penyelewengan penggunaan anggaran atau uang rakyat dalam proses pengadaan sapi ini, atau bahkan pengadaan pakannya. Jika memang ada pengadaan pakan seperti yang tercantum dalam LPSE, tentunya sapi-sapi ini tidak akan bernasib seperti ini. Tapi ini beginilah kondisinya. Kita coba pantau di sana. Ada teman-teman dari Yara sudah datang ke sini juga. Oh, oke, benar Pak Ketua Safar. Iya, Pak. Bro, Bro. Ci. Pak Sekjen. Oh, Pak Sekjen. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara. Pak Sekjen, kita seharian ini viral dengan beredarnya foto-foto sapi, ya, atau sapi pembibitan yang kondisinya kurus kering gitu. Dan itu viral di media sosial dan diberitakan oleh salah satu media online. Sebagian dari pihak pemerintah Aceh dan apakah ada Pensus juga, ada beberapa yang lainnya membantah, menyebutkan bahwa itu foto-foto tahun sebelumnya. Nah, Pak Sekjen kan sudah melihat kondisi real di sini. Ya, benar. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada publik dulu? Jadi begini, hari ini kami bersama dengan tim dari Yara yang kebetulan tadi memang tanpa sengaja lewat dan melihat kondisi real yang ada saat ini memang sangat miris. Dalam artian gini, ini adalah binatang peliharaan. Kenapa harusnya mereka ini dijadikan sebagai binatang peliharaan? Tetapi kalau yang kita lihat hari ini bukannya menjadi binatang peliharaan, tapi penyiksaan terhadap binatang. Ini sangat miris. Ada beberapa teman-teman, saya lihat tadi coba memberi makan dengan beberapa daunan yang ada di sini. Yeah. Bukan cuma daun yang dimakan, tetapi batang, kayu pun dimakannya. Berarti kalau kita lihat saat ini memang ini tanpa ada asupan yang cukup, ya? Asupan makanan yang cukup. Sehingga kalau kita lihat benar-benar kelaparan gitu ya. Yang jelasnya hari ini cuma kita lihat lembunya ataupun sapinya hanya tulang yang terbungkus dengan kulit. Iya. Sangat miris memang kok kita lihat seperti ini. Ya, kita berharap pemerintah hari ini jangan cuma duduk diam dan mendapatkan laporan ABS asal Bapak senang. Turutlah lihatlah kondisi real yang sebenarnya. Apalagi di sini juga ada mantan karyawan di sini yang saat kita wawancara juga tadi katanya bahwa memang hari ini masih ada petugas yang bekerja di sini. Tetapi kalau tidak salah sekitar yang memberi makan 8 orang yang